tapi nazar tak bisa dicabut. Kebimbangannya berlanjut dan berlarut. Ia merasa begitu sayang menjual rumahnya. Lalu membuatnya berusaha memutar otak agar ia sedikit mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditarik kembali. Masalah dan Nazar oleh Irfan Afifi. Di sebuah daerah yang tidak diceritakan nama dan tempat kejadiannya, seorang lelaki sedang mengalami sebuah masalah besar yang melanda hidupnya. Sudah berbulan-bulan masalah ini belum bisa ia pecahkan. Dalam rangka mengurai masalahnya, ia mendatangi teman-temannya agar mendapat masukan dan solusi. Namun tak ada satupun masukan maupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang mengimpit dirinya. Suatu hari seorang teman menyarankan agar dia menyerahkan dan memintakan solusi atas permasalahannya kepada keputusan Allah. Intinya, dia harus banyak berdoa untuk membuka diri dari hidayah dan petunjuk Tuhan. Dalam rangka meneguhkan niat keseriusannya mendapat petunjuk dan solusi, ia disarankan menyatakan sebuah nazar agar permasalahannya bisa segera mendapat petunjuk. "Kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar, kawanku," kata seorang teman. "Dengan cara itu, kau menunjukkan kesungguhan niatmu mendapat petunjuk Tuhan." Saran temannya sempat menjadi perhatiannya. Tak lama setelah itu, ia kemudian menyatakan nazarnya secara verbal. "Jika masalahku ini terpecahkan, aku bernazar akan kujual rumahku ini dan uang hasil penjualan rumah ini akan kusedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin," ucap nazarnya di suatu malam. Hari pun segera berganti. Setelah nazar yang ia ucapkan, ia mengalami banyak peristiwa dan mendengar saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Hingga lambat laun, akhirnya masalah besar yang melilit hidupnya bisa terpecahkan. Sungguh betapa bahagianya ia karena terlepas dari masalah besar yang telah menggelisahkannya berbulan-bulan. Saking senangnya, ia sempat melupakan nazarnya. Pada suatu malam saat ia memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di tengah sebuah sejadah. Benda itu benar-benar mengingatkan suatu malam yang pedih pada saat ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batinnya dalam hati. Sejak itu, ia ingin segera bisa menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji terhadap diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Namun ia punya masalah saat hendak menunaikan nazarnya. Ia digelayuti kebimbangan. Ia berpikir jika rumahnya ia jual dan uang dari hasil penjualan ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia sedikit agak menyesal kenapa dulu ia terlalu bersemangat mengucapkan nazarnya. Ia terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya nazarnya tak harus menjual rumahnya, melainkan bisa bernazar barang lain yang lebih kecil harganya. Tapi nazar tak bisa dicabut. Kebimbangannya berlanjut dan berlarut. Ia merasa begitu sayang menjual rumahnya. Lalu membuatnya berusaha memutar otak agar ia sedikit mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditarik kembali. Setelah beberapa lama, akhirnya ia menemukan solusi yang jitu. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar, sebuah harga yang sangat murah. Dan selain itu, ia juga akan menjual kucing yang meninggali rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Rumah yang ia jual tersebut harus dibeli sebagai paket tunggal bersama kucingnya. Sehingga seseorang yang akan membeli rumah ini tidak boleh membeli rumahnya tanpa membeli kucingnya.
atau sebaliknya, hanya membeli kucingnya tanpa membeli rumahnya. Rumah dan kucing dijual sebagai kesatuan tunggal. Hingga datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual ini. Sang pembeli kemudian menyerahkan uang sebesar 10.000 plus 1 dinar, alias 10.001 dinar. Paket ini pun terbeli. Keesokan harinya, sang lelaki segera menunaikan nazarnya. Ia membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sedangkan uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, dari uang 10.000 dinar ini, ia belikan rumah lagi untuk ia tinggalin. Memang, secara umum, manusia sering melakukan tindakan seperti di atas. Mereka punya tekad yang kuat untuk menjalankan sebuah ajaran agama atau ajaran-ajaran lain. Namun, segera saja mereka kemudian cenderung menafsirkan ajaran tersebut sesuai apa yang bisa menguntungkan diri mereka. Jika mereka tidak segera melatih dirinya untuk menghilangkan ketamakan ini, sesungguhnya sangatlah merugi